Di sini kami akan menjelaskan anatomi gigi, fokus pada gigi sulung, tepatnya molar pertama. Sebelum itu, perkenalkan. Selanjutnya, gambaran umum gigi sulung molar rahang bawah. Komposisi giginya terdiri dari molar pertama dan molar kedua di sisi kiri dan kanan. Fungsi utamanya untuk menghancurkan dan mengunyah makanan, mempertahankan dimensi vertikal wajah, dan menyediakan ruang bagi pertumbuhan gigi premolar permanen di bawahnya. Karakteristik mahkotanya yakni memiliki dimensi mesiodistal yang lebih besar daripada dimensi cervico-occlusal, penyempitan leher gigi yang sangat nyata atau tajam, serta warna yang cenderung lebih putih dibandingkan gigi permanen. Karakteristik akarnya yakni memiliki dua akar, satu di sisi mesial dan satu di sisi distal, dan akarnya bersifat divergen atau sangat melebar. Fungsinya untuk melindungi benih gigi permanen. Baik, di sini saya akan menjelaskan morfologi mahkota pada molar gigi sulung pertama rahang bawah. Nah, molar sulung pertama rahang bawah ini memiliki bentuk yang unik dan tidak menyerupai premolar permanen secara langsung. Dengan ciri khas, ukuran mahkota yang lebih lebar mesiodistal dibanding cervico-occlusal. Yang kedua, mahkotanya tampak bulat dan pendek. Yang ketiga, memiliki 4 cups utama, yaitu 2 cups bukal, mesiobukal dan distobukal, dan 2 cups lingual, mesiolingual dan distolingual. Nah, cups mesiobukal paling besar dan dominan. Lalu yang terakhir, terdapat cervical ridge atau tonjolan servikal yang sangat jelas, terutama di bagian bukal. Lalu selanjutnya pada pandangan bukal yang bisa kita lihat dari depan atau dari samping pipi, dengan ciri-ciri bentuk groove-nya yang terlihat trapesium, dan yang kedua permukaannya cembung. Yang terakhir cervical ridge-nya sangat menonjol, terutama di area mesiobukal. Lalu terdapat 2 cups bukal, mesiobukal cups yang lebih besar dibandingkan distobukal cups. Nah, pada pandangan bukal ini garis cervicalnya tampak melengkung ringan ke arah okklusal dan mahkotanya tampak menyempit ke arah okklusal. Lalu yang terakhir dari pandangan lingual yang dilihat dari arah lidah, yang memiliki ciri-ciri bentuknya lebih halus dan lebih kecil dibandingkan bukal. Lalu terdapat 2 cups lingual, yaitu mesiolingual cups yang lebih besar daripada distolingual cups. Lalu tidak ada cervical ridge yang menonjol seperti pada bukal tadi. Dan yang terakhir, mahkota tampak menyempit ke arah lingual. Pandangan mesial gigi molar 1 bawah. Yang pertama adalah mahkota lebih lebar ke arah okklusal, yang kedua permukaan agak miring ke lingual atau dalam, yang ketiga biasanya terlihat 2 cups utama, yaitu di bukal dan lingual, dan yang terakhir akar terlihat 2 mesial dan distal, akar lebih lebar gitu. Dan kemudian ada pandangan distal. Yang pertama, mahkota tampak lebih kecil dibanding mesial, permukaan lebih bulat atau konveks, akar terlihat lebih menyatu, kurang jelas pemisahnya, dan biasanya hanya terlihat lebih sedikit detail di cupsnya. Dan yang terakhir selanjutnya adalah pandangan okklusal. Yang pertama bentuknya pentagonal, yaitu 5 sisi. Yang kedua dia punya 5 cups, 3 di bukal luar dan 2 di bukal lingual. Dan yang ketiga ada fitur fissure yang membentuk pada bentuk huruf seperti huruf Y. Dan yang terakhir permukaan ini paling penting untuk fungsi mengunyah. Gambaran umum gigi sulung kedua rahang bawah. Jadi, gigi molar sulung kedua rahang bawah merupakan gigi sulung kelima dari garis median, mempunyai 5 cups yaitu mesiobukal, distobukal, distal, mesiolingual, dan distolingual, dan mempunyai 2 akar yaitu akar mesial dan distal yang panjang dan menyebar. Selanjutnya ada morfologi mahkota gigi sulung kedua rahang bawah, yang dimana memiliki ciri-ciri khas. Yang pertama, bentuk mahkota menyerupai molar pertama permanen mandibula, namun ukurannya lebih kecil. Yang kedua, dimensi mesiodistal lebih lebar dibanding cervico-occlusal. Yang ketiga, memiliki 5 cups, 3 cups bukal, yaitu mesiobukal, distobukal, dan distal, dan 2 cups lingual, yaitu mesiolingual dan distolingual. Yang keempat, cups mesiobukal merupakan cups yang paling besar. Yang kelima, permukaan okklusal memiliki alur atau fissure dan pit yang jelas. Yang keenam, pola okklusal umumnya berbentuk Y.
Yang ketujuh, kontriksi servikal sangat nyata, membuat mahkota tampak menyempit di leher gigi. Yang kedelapan, terdapat cervical ridge yang menonjol di sisi bukal. Dan yang terakhir, enamel lebih tipis dan warna mahkota lebih putih dibanding gigi permanen. Selanjutnya ada aspek bukal, yang dimana aspek bukal memiliki ciri-ciri khas. Yang pertama, terlihat 3 kaps bukal, yaitu mesiobukal atau yang paling besar, lalu distobukal, dan distal, yang dimana distal itu yang paling kecil. Yang kedua, permukaan bukal itu lebih cembung. Yang ketiga, cervical ridge sangat menonjol, terutama di area mesiobukal. Dan yang keempat, garis cervical nampak jelas dan melengkung ke arah apikal. Adapun aspek lingual, yang dimana aspek lingual memiliki ciri-ciri khas. Yang pertama, terlihat 2 kaps lingual, yaitu mesiolingual dan distolingual. Yang kedua, kaps lingual biasanya lebih tinggi dan tajam dibandingkan kaps bukal. Dan yang ketiga, permukaan lingual lebih halus dan cembung. Yang terakhir, tidak terdapat cervical ridge yang menonjol seperti pada bukal. Pada pandangan mesial, kita melihat gigi dari sisi yang mengarah ke garis tengah wajah. Dari sudut ini, mahkota gigi terlihat lebih sempit dibandingkan tampak depan. Selain itu, garis cervical atau cervical line tampak melengkung ke arah okusal. Area kontak dengan gigi sebelah biasanya berada di bagian tengah, dan juga akar gigi terlihat lebih jelas dari arah pandangan ini. Selanjutnya adalah pandangan distal, yaitu sisi yang menjauhi garis tengah wajah. Secara bentuk, mahkota gigi mirip dengan mesial, tapi biasanya lebih membulat. Lengkungan cervical line juga terlihat lebih datar dibandingkan sisi mesial. Area kontaknya sedikit lebih ke bawah atau ke arah cervical. Selain itu, detail anatomi pada distal biasanya tidak setajam sisi mesial. Yang terakhir adalah pandangan oklusal, yaitu tampak gigi dari atas atau permukaan kunyah. Dari sini, kita bisa melihat bentuk keseluruhan mahkota, apakah bulat, oval, atau persegi. Terlihat juga cups sebagai puncak gigi dan fissure sebagai alur. Pandangan ini menunjukkan pola kontak saat mengunyah, sehingga sangat penting untuk memahami fungsi Setelah pengunyah. mendengar penjelasan dari teman-teman, kita dapat membandingkan apa aja sih perbedaan dari molar pertama dan molar kedua berdasarkan ciri anatominya. Yang pertama dari bentuk mahkotanya, molar pertama lebih unik dan tidak menyerupai gigi permanen manapun, sedangkan untuk molar kedua menyerupai molar pertama permanen rahang bawah namun lebih kecil. Untuk cervical ridge-nya, yang pertama sangat menonjol pada bagian mesiobukal, sedangkan untuk molar kedua menonjol tetapi lebih merata dan tidak se ekstrim molar pertama. Untuk dari ciri ukurannya, molar pertama jauh lebih kecil secara keseluruhan, namun untuk molar kedua lebih besar daripada molar pertama sulung. Untuk jumlah cupsnya, molar pertama umumnya memiliki 4 cups, yaitu mesiobukal, distobukal, mesiolingual, dan distolingual. Untuk yang molar kedua memiliki 5 cups, yaitu 3 bukal dan 2 lingual yang mirip molar pertama permanen. Selanjutnya untuk permukaan oklusalnya, molar pertama sempit secara bucolingual, fossa distal lebih besar dan fossa mesialnya. Untuk molar kedua memiliki pola G yang jelas dengan 3 fossa. Lalu untuk akar, molar pertama memiliki 2 akar, yaitu mesial distal yang sangat ramping dan melebar atau divergen. Untuk molar kedua, 2 akar yang lebih panjang dan sangat divergen untuk penampung khas benih gigi premolar. Yang terakhir, letak di lengkung. Molar pertama terletak di sebelah distal gigi kanina sulung, sedangkan molar kedua terletak di sebelah distal gigi molar pertama sulung. Nah, simpulan dari pembahasan kita yaitu yang pertama, memiliki morfologi spesifik, yaitu gigi molar sulung rahang bawah memiliki ciri anatomi yang khas, terutama molar 1 yang bentuknya unik dan molar 2 yang menyerupai miniatur molar permanen. Yang kedua dari perbedaan utamanya yaitu perbedaan signifikan terletak pada jumlah cups, yaitu 4 molar 5 pada molar 2, serta adanya molar tubercle of Zucker-Kendall yang menjadi ciri identitas molar 1. Yang ketiga, fungsi ruang, yaitu struktur akar yang sangat divergen atau melebar pada kedua gigi ini berfungsi krusial untuk melindungi dan menyediakan ruang bagi pertumbuhan benih gigi premolar di bawahnya. Dan yang terakhir, revalensi klinis, yaitu pemahaman mendalam mengenai pandangan bukal hingga oklusal sangat penting dalam menunjang keberhasilan perawatan dental dan restorasi pada anak.